Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Status cedera Marc Marquez, saya harap cederanya lebih ringan dari yang kita lihat di sini, kata Davide Tardozzi dari Ducati. Marc Marquez akan menjalani pemindaian di Madrid untuk menilai dugaan cedera tulang selangka dan atau ligamen setelah kecelakaannya dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia. Sifat pasti cedera bahu Marc Marquez tidak akan diketahui sampai juara dunia 7 kali yang baru dinobatkan itu menjalani pemindaian di Madrid pada Senin sore. Marquez tersingkir dalam tabrakan di putaran pertama dengan Marco Bezzecchi selama MotoGP Indonesia hari Minggu, dan langsung memegangi lengan kanannya setelah terlempar dari Ducati di tikungan 7. Sayangnya, Marc mengalami kecelakaan parah dan tampaknya ada kemungkinan patah tulang selangka, kata manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, kepada MotoGP.com. Namun, kami harus menunggu hingga besok sore di Madrid dan melihat hasil pemindaian CT untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Saya harap jumlahnya lebih sedikit daripada yang kita lihat di sini. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Sementara Tardozzi berbicara tentang patah tulang selangka, yang menunjukkan cedera tulang yang dapat diperbaiki dengan pelat dan umumnya membawa pemulihan yang cepat, Marquez menyebutkan kerusakan ligamen. Saya kembali terkena lengan kanan. Kali ini tulang selangka. Sepertinya ligamen tulang selangkanya patah. Tapi mari kita lihat, kita perlu memahaminya di Madrid, kata Marquez. Bahasa tubuh Marquez sesaat setelah kecelakaan memicu rumor bahwa ia mungkin mengalami dislokasi bahu, atau setidaknya ia mengira ia mengalami dislokasi bahu, cedera yang pernah dideritanya sebelumnya. Bagaimanapun, setelah menjalani 4 operasi dan beberapa tahun penderitaan akibat patah tulang lengan kanan di Jerez 2020, dan dengan gelar comeback tahun ini yang sudah diraih, Marquez hanya akan kembali ketika diberi lampu hijau oleh dokter. Saya akan mendengarkan dokter dan kemudian mencoba kembali secepat mungkin, tetapi dalam masa pemulihan, katanya. Mengenai insiden itu sendiri, Tardozzi berkata, menurut saya pikir Marco menjalani akhir pekan yang fantastis, hingga putaran pertama balapan, karena dia menunjukkan bahwa dia yang tercepat. Tapi saya pikir dia harus berpikir lebih lama dan menunggu. Saya pikir dia terlalu terburu-buru. Seperti biasa, kata-katanya sama, balapan tidak dimenangkan di putaran pertama. Saya pikir Marco membuat kesalahan, tapi kami berharap dapat melihat keduanya sesegera mungkin di lintasan balap. Mereka berbicara dan Marco 2 kali mengatakan, maafkan aku, kepada Marc. Ducati menyelesaikan 3 gelar juara yakni pembalap, konstruktor, dan tim pada hari Sabtu di Mandalika, dengan 4 putaran tersisa, dimulai di Phillip Island dalam 2 minggu. Joan Mir sebut sirkuit Mandalika mimpi buruk bagi seluruh pembalap MotoGP. Pembalap tim Honda HRC Castrol, Joan Mir, memberikan kritik belak-belakan mengenai sirkuit Mandalika setelah dirinya gagal menyelesaikan balapan di MotoGP Mandalika 2025. Mir menyebut sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tersebut telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh pembalap di kelas utama. Balapan MotoGP Mandalika 2025 berakhir pada Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 kemarin dan berjalan penuh drama. Insiden besar terjadi ketika Marc Marquez Ducati Lenovo terjatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dari belakang pada lap pertama di tikungan 7. Secara keseluruhan, total ada 5 pembalap yang gagal finish pada seri balapan ke-18 tersebut. Selain Marquez dan Bezzecchi, daftar retired diisi oleh Mir, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Enea Bastianini, KTM T3. Mir, yang sendiri terjatuh di lap kedua, mengungkapkan alasan mengapa sirkuit Mandalika terasa seperti mimpi buruk bagi para pembalap. Menurutnya, kombinasi lintasan yang aneh dan pemilihan ban yang lebih keras menciptakan kondisi spesial yang membalikkan prediksi. Contoh nyatanya, pembalap-pembalap yang biasanya tampil kompetitif justru berada di belakang, atau bahkan terjatuh. Lintasan ini aneh, ban yang dibawa ke sini lebih keras. Sebenarnya, trek ini seperti mimpi buruk bagi semua orang, ungkap Mir, dikutip dari Motosan, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Dan faktanya hari ini, kemarin, kalian melihat banyak pembalap di depan yang biasanya tidak berada di posisi teratas. Itulah yang terjadi ketika kondisinya spesial, tambahnya. Menurut Mir, pembalap yang benar-benar berhasil tampil impresif hanya Fermin Aldeguer. Pembalap Gresini Racing itu tampil dominan sepanjang perlombaan hingga sukses mengunci podium pertama, diikuti oleh Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Alex Marquez Gresini Ducati.
Mir menilai balapan tersebut berjalan lambat dari segi ritme karena semua pembalap harus berhati-hati mengendalikan keadaan. Bahkan, balapannya sangat lambat dari segi ritme, hanya perlu mengendalikan keadaan, tidak ada yang benar-benar bisa tampil maksimal kecuali Vermin, yang menjalani balapan spektakuler, sambung Mir. Ex-pembalap Suzuki X-Star itu merasa balapan MotoGP Mandalika 2025 sangat aneh. Namun, di sisi lain, ia mengakui balapan ini menjadi salah satu yang menarik karena pemenangnya sulit ditebak. Jarang saya mengalami balapan seaneh ini sebelumnya, hari ini siapapun bisa saja finish di podium. Di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain kami harus memahami apa yang terjadi, tutup Mir. Menangi MotoGP Mandalika 2025, Fermin Aldeguer ngaku ingin balas dendam ke Marco Bezzecchi. Fermin Aldeguer girang usai jadi pemenang MotoGP Mandalika 2025. Walau begitu, pembalap tim Gresini Racing itu sebetulnya ingin balas dendam ke Marco Bezzecchi. Aldeguer mengunci kemenangan di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap berusia 20 tahun itu tak tersentuh di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB, Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 sore WIB. Memulai dari posisi kedua, Aldeguer diuntungkan dengan nasib sial Marco Bezzecchi. Setelah start yang buruk, rider Aprilia Racing itu jatuh di tikungan 7 gara-gara menabrak motor Marc Marquez. Hasil ini terasa manis bagi Aldeguer. Apalagi, itu merupakan kemenangan perdana dalam kariernya di kelas MotoGP. Ia resmi menjadi pembalap termuda kedua yang menang di MotoGP usai Marquez pada 2013. Sejujurnya, itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Yang bisa saya pastikan, rasanya sangat panjang. Hari ini, 2 kali lebih panjang dari kemarin. Saya merasa sangat baik sejak awal, kata Aldeguer dikutip dari Motosan, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Sejatinya, pria asal Spanyol itu ingin balas dendam pada Bezzecchi. Pasalnya, rider Aprilia Racing itu mengalahkannya di putaran terakhir pada sprint race MotoGP Mandalika 2025. Saya menunggu respons Bezzecchi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin mereka sudah menandai saya seolah-olah dia datang dari belakang, menangkap saya. Dan saya berkata, saya tidak mau hari ini, aku Aldeguer. Hari ini saya hanya ingin menjaga jarak dengan orang di belakang saya. Saya tidak ingin tahu siapa orangnya. Saya ingin balapan saya tetap berjalan jika saya yang pertama, tukas pria asal Murcia itu. Pada akhirnya, Aldeguer tak menyangka bisa memimpin sepanjang 22 dari 27 putaran di sirkuit Mandalika. Menurutnya, kemenangan ini terasa manis karena dirinya tak membuat kesalahan sedikitpun. Dan begitulah adanya, saya tidak menyangka akan memiliki kecepatan sehebat ini. Saya pikir balapannya akan kompetitif, papar Aldeguer. Tapi saya tidak yakin apakah saya harus memulai dengan ban medium. Jadi saya pikir kami sangat tenang. Sekali lagi, saya rasa kami tidak membuat kesalahan apapun, pungkasnya.